Oke, selamat sore untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya mau mengulas sedikit materi tentang rangkaian listrik. Langsung saja ke pokok materi, yaitu rangkaian listrik itu adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Elemen atau komponen adalah rangkaian listrik terbatas pada elemen atau komponen yang memiliki dua buah terminal atau kutub pada kedua ujungnya. Lanjut, pembatasan elemen atau komponen listrik pada rangkaian listrik dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian atau ke dalam dua bagian elemen, yaitu komponen aktif dan pasif. Elemen aktif itu adalah elemen yang menghasilkan energi dalam hal ini adalah sumber tegangan dan sumber arus. Elemen pasif di mana elemen ini tidak dapat menghasilkan energi. Elemen atau komponen listrik yang dibicarakan di sini adalah elemen listrik dua terminal. Termasuk dalam elemen listrik dua terminal adalah sumber tegangan, sumber arus, resistor, indikator, kapasitor. Yang kedua, elemen listrik lebih dari terminal. Yang termasuk dalam elemen ini adalah transistor dan op-amp atau op-amp. Berbicara mengenai rangkaian listrik, tentu tidak dapat dilepas dari pengertian dari rangkaian itu sendiri, di mana rangkaian adalah interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen penyusunnya ditambah dengan rangkaian penghubungnya, di mana disusun dengan cara-cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Dengan kata lain, hanya dengan satu lintasan tertutup saja kita dapat menganalisis suatu rangkaian. Yang dimaksud dengan lintasan tertutup adalah satu lintasan saat kita mulai dari titik yang dimaksud akan kembali ke titik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh atau dekat lintasan yang kita tempuh. Rangkaian listrik merupakan dasar dari teori rangkaian pada teknik elektro yang menjadi dasar fundamental bagi ilmu-ilmu di bidang elektronika. Lanjut ke arus, yaitu arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam suatu waktu dengan simbol I. Dengan kata lain, arus adalah muatan bergerak. Selama muatan tersebut bergerak, maka akan muncul arus, tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Muatan terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Atau positif adalah proton, muatan negatif adalah neutron. Oke, lanjut. Suatu partikel dapat menjadi muatan positif apabila kehilangan elektron dan menjadi muatan negatif apabila menerima elektron dari partikel lain. Ketika terjadi beda potensial di suatu elemen atau komponen, maka akan muncul arus, di mana arah arus positif mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan arah arus negatif mengalir sebaliknya. Kita berbicara tentang macam-macam arus, yaitu ada arus searah atau DC dan arah bolak-balik atau AC. Kita berbicara tentang arus searah direct current atau DC. Arus DC adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Oke, lanjut. Yang berikut, arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Arus AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. AC ini disimbolkan dengan T. Oke, lanjut.
Yang berikut kita berbicara tentang tegangan atau volt atau voltage. Ini adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan pada elemen atau komponen dari suatu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya, atau pada kedua terminal akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya atau energi persatuan muatan. Ada dua istilah seringkali dipakai pada rangkaian listrik, yaitu tegangan turun atau voltage drop, atau tegangan naik atau voltage rise. Lanjut ke energi. Lanjut. Energi adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Jadi energi adalah suatu kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 Newton dengan jarak yang jarak tempuh atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak 1 meter dengan selisih jarak 1 meter. Pada alam akan berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi sebetulnya tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Energi hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Elemen atau komponen listrik digolongkan menjadi menyerap energi menjadi dua, yaitu menyerap energi dan mengirim energi. Masuk ke analisis rangkaian. Analisis rangkaian mencari hubungan antara masukan dan keluaran. Pada rangkaian yang telah diketahui, misalkan mencari keluaran tegangan atau arus ataupun menentukan energi atau daya yang dikirim. Ada dua cabang utama dari teori rangkaian, yaitu analisa rangkaian atau rangkaian dan input untuk mencari output. Yang kedua, sintesa rangkaian atau desain, itu dari input dan output untuk mencari rangkaian. Dalam sistem internasional, untuk menyatakan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari satuan dasar dipergunakan notasi desimal yang menyatakan pangkat dari 10. Oke. Materi tentang rangkaian listrik mungkin hanya itu. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat sore. Oke. Sekian materi yang saya bahas tadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya dalam video ini juga saya dalam proses belajar. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, mohon ditulis di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke.